Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Salsanatasa dari Universitas Mulia, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi S1 Informatika dengan NIM 2111099. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul Sistem Memori pada Komputer. Makalah ini disusun oleh saya sendiri, dan langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu ada latar belakang. Jadi, latar belakang memori itu pada awalnya telah dibuat dengan bentuk sederhana dalam arsitektur dan sangat kasar dibandingkan dengan memori komputer pada zaman sekarang. Jadi, adanya komputer dan memori komputer digunakan dalam penggunaan bisnis atau dan perusahaan-perusahaan besar yang ada di dunia. Komputer juga memiliki memori yang digunakan sebagai media penyimpanan. Jadi, memori sendiri itu merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Memori dalam komputer juga biasa disebut dengan istilah komputer storage, komputer memori, ataupun memori yang merupakan media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Salah satu jenis memori yaitu RAM, ROM, cache memory, dan sebagainya. Jadi nanti ada rumusan masalah yang kita ambil, ruang lingkup, tujuan, dan manfaatnya. Tujuan dan manfaat dari pembuatan makalah ini untuk mengetahui pengertian dari sistem memori pada komputer, jenis-jenis sistem memori pada komputer, fungsi sistem memori pada komputer, dan cara kerja sistem memori pada komputer. Sedangkan manfaatnya untuk menambah wawasan pengetahuan kita pada sistem memori pada komputer. Langsung kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu ada pengertian sistem memori pada komputer. Jadi, memori adalah bagian dari komputer yang berperan sangat penting sebagai penyimpanan informasi yang perlu dikelola dan diperhatikan sebaik mungkin. Memori itu biasa disebut dengan penyimpanan komputer. Memori atau komputer adalah perangkat komputasi yang digunakan sebagai sarana penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Jadi, memori adalah bagian yang sangat penting dari komputer modern dan ditemukan di CPU atau Central Processing Unit. Nah, sebagian besar komputer modern itu memiliki hierarki memori yang terdiri atas 3 level. Yang pertama ada physical register yang berada di CPU dan berada di level paling atas. Yang kedua ada primary memory atau executable memory yang berada di level tengah. Contohnya seperti RAM, primary memory, yang diukur dengan 1 byte dalam satu waktu. Yang terakhir, ada secondary memory yang berada di level paling bawah. Contohnya tuh seperti disk atau tab. Komputer sendiri itu yang lebih canggih memiliki level yang lebih banyak daripada banyak pada sistem hierarki memorinya. Contohnya itu seperti cache memory dan bentuk-bentuk lain dari secondary memory seperti routing, magnetic memory, optical memory, dan sequentially access memory. Tetapi masing-masing level ini hanya sebagai sebuah penyempurnaan dalam salah satu dari 3 level dasar yang telah saya jelaskan di atas. Ini seperti physical register, primary memory, dan secondary memory. Yang selanjutnya itu ada fungsi sistem memori pada komputer. Nah, komponen utama dari sistem komputer itu adalah unit logika aritmatika atau biasa disebut dengan ALU. Jadi tanpa memori, komputer hanya berfungsi sebagai alat pengelola sinyal digital seperti kalkulator, saku, atau pemutar media. Jadi semakin besar ukuran memori itu, semakin banyak informasi yang dapat disimpan di komputer. Tujuan dari manajemen memori ini adalah untuk meningkatkan utilitas dari CPU, data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU, efisiensi dalam pemakaian memori yang terbatas, dan transfer dari memori utama ke CPU itu dapat lebih efisien. Jadi komputer adalah perangkat digital sehingga informasi direpresentasikan menggunakan sistem bilangan biner,
teks, angka, gambar, audio, dan video yang dikonversi ke sekumpulan bilangan biner atau digit biner atau bit singkatan, yang dimana satu set bilangan biner disebut byte, yang dimana itu satu byte sama dengan 8 bit. Jenis memori pada komputer itu ada dua, memori internal dan memori eksternal. Yang satunya adalah memori eksternal. Nah, memori internal sendiri itu ada ROM atau Random Access Memory, seperti ini gambarnya. Ada PROM, Programmable Read Only Memory. Ada EPROM, seperti ini gambarnya. Ada EPROM. Dan selanjutnya itu ada RAM atau Random Access Memory. Tipe RAM itu macam-macam, ada DRAM, seperti ini gambarnya. Ada EDORAM, ada SDRAM, ada SRAM, ada RDRAM. Nah, ini merupakan gambar dari RAM. Selanjutnya itu adalah cache memory. Cache memory itu gambar seperti ini. Ada memori eksternal yang berdasarkan jenis datanya itu ada di SSD. Ini salah satu, ada contoh-contohnya seperti hard disk, disket, flash disk, dan memory card. Dan yang terakhir ini ada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya adalah tanpa memori, komputer hanya berfungsi sebagai alat pengelola sinyal digital seperti kalkulator, saku, atau pemutar media. Jadi kemampuan memori untuk menyimpan data, instruksi, dan informasi menjadikan komputer sebagai komputer untuk keperluan umum. Memori adalah bagian dari komputer yang berperan sebagai penyimpanan informasi yang perlu dikelola dan dipelihara sebaik mungkin. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.